Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Saiful Rahman, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum masuk ke diskusi mengenai fungsi dan jenis paragraf, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan menyampaikan materi di diskusi ini. Yang pertama ada Nurul Adista, akan menyampaikan materi pengertian paragraf, fungsi paragraf, syarat-syarat paragraf, dan unsur paragraf. Yang kedua ada Rizvia Naurah, akan menyampaikan materi jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Yang ketiga ada Rafi Adriansah, saya sendiri akan menyampaikan materi jenis paragraf berdasarkan ekspresi atau pengungkapan. Yang keempat ada Nina Khairunisa, akan menyampaikan materi jenis paragraf berdasarkan urutan. Yang terakhir kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Kepada teman-teman saya persilahkan untuk menyampaikan materi di diskusi ini. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian paragraf, fungsi paragraf, syarat-syarat paragraf, dan unsur-unsur paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Menurut Suladi, pada tahun 2014, halaman 12, paragraf merupakan bagian dalam sebuah tulisan atau karangan yang secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda yang agak menjorok ke dalam. Paragraf adalah pokok penuangan ide dalam sebuah karangan dan didukung oleh sekumpulan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Batas-batas paragraf ini ditandai dengan adanya indensi atau ruang ketikan yang dikosongkan untuk memulai paragraf yang dimulai dari margin kiri. Kemudian yang kedua, fungsi paragraf. Nah, menurut ASO pada tahun 2004 halaman 16, penulisan paragraf ini memiliki beberapa fungsi yang dapat dilihat dari sudut penulis dan sudut pembaca. Nah, yang pertama dari sudut penulisnya, paragraf memiliki beberapa fungsi, yaitu paragraf dapat digunakan untuk menuangkan ide, pikiran penulis. Penulis juga dapat menyampaikan ide pikirannya secara runtut dan teratur. Kemudian penulis juga tidak akan cepat lelah dalam menyelesaikan tulisannya, serta paragraf ini dapat dimanfaatkan oleh penulis sebagai transisi, pengantar atau kesimpulan. Kemudian yang kedua, dari sudut pembacanya, paragraf juga memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya paragraf dapat memudahkan pembacanya untuk menangkap ide pikiran penulis, dapat memudahkan pembacanya juga untuk menikmati sebuah tulisan atau karangan, serta dapat membuat pembacanya tidak cepat lelah, karena dengan adanya paragraf ini maka pembaca dapat berhenti untuk beberapa saat di akhir paragraf. Kemudian syarat-syarat paragraf. Nah, menurut Suladi pada tahun 2014 halaman 12-51, secara umum syarat-syarat paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Nah, yang pertama kesatuan paragraf. Sebuah paragraf ini dapat dikatakan mempunyai kesatuan jika paragraf tersebut hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu gagasan pokok atau tidak menyimpang dari pembicaraan. Kemudian yang kedua, kepaduan paragraf. Nah, sebuah paragraf ini dapat dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Kemudian kelengkapan dan ketuntasan. Nah, aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang dibutuhkan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Kemudian ketuntasan dapat berarti kedalaman pembahasan, yaitu semakin nyata penggambaran suatu objek, maka akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Ketuntasan pembahasan berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi secara menyeluruh dan utuh. Kemudian yang keempat,
Sebuah paragraf dapat dikatakan runtut apabila informasi ditulis secara urut, tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga dapat memudahkan pembaca untuk mengikuti jalan pikiran penulis. Kemudian yang kelima, di dalam sebuah karangan itu kan terdapat unsur sudut pandang. Nah, di dalam sudut pandang ini ada beberapa macam, yaitu diantaranya sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan lainnya. Nah, dari beberapa macam sudut pandang tersebut, maka yang harus diperhatikan dalam sebuah karangan adalah konsistensinya. Selanjutnya, unsur-unsur paragraf. Nah, menurut Aswell tahun 2004 pada halaman 20, unsur-unsur yang terkandung dalam suatu paragraf antara lain transisi, kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penegas. Nah, terkadang tidak semua paragraf itu mengandung 4 unsur tersebut, namun bisa saja paragraf mengandung 3 unsur, 2 unsur, bahkan hanya 1 unsur saja. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Menurut Soladi dalam bukunya tahun 2006 halaman 53, jenis-jenis paragraf dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Dalam setiap karya ilmiah pasti dikemas dengan paragraf. Paragraf itu sendiri harus terdiri dari kalimat pokok atau kalimat utama, sedangkan gagasan lain yang ada dalam paragraf merupakan kalimat penjelasan. Berdasarkan pola penalaran ini, paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama yang terdiri dari 5 paragraf, yaitu 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utama atau ide pokoknya terletak di awal dan diikuti kalimat penjelasan setelahnya. Ide pokok berupa pernyataan umum dan dikemas oleh kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat pengembang sebagai penjelasan dari topik. Contoh, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa negara yang memiliki peran sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Peran persatuan tersebut tercantum dalam Sumpah Pemuda, poin ketiga yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Perannya sebagai bahasa negara juga bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tercantum pasal bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dalam paragraf ini, kalimat bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa negara yang memiliki peran sangat penting dalam berbagai kehidupan Indonesia merupakan kalimat utama atau kalimat topik. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf dengan kalimat topik terdapat di akhir paragraf. Ciri-ciri paragraf induktif adalah diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai kalimat pendukung dan penjelas ide pokok. Kemudian, menarik kesimpulan dari peristiwa-peristiwa khusus tersebut menjadi kalimat topik. Untuk menjaga keselarasan antar kalimat dalam paragraf, dalam perumusan kalimat simpulan itu seringkali digunakan konjungsi penumpu kalimat yang diletakkan di awal kalimat, berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat. Kata konjungsi yang digunakan sebagai penumpu kalimat simpulan itu terdiri dari jadi, akhirnya, maka dari itu, oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian. Contohnya, bagi warga Jakarta membuang sampah sembarangan ke sungai sudah jadi kebiasaan sejak dulu. Padahal kebiasaan buruk ini sudah dirasakan akibatnya hampir setiap tahun. Sampah yang dibuang sembarangan ini dapat menyumbat aliran sungai dan akhirnya menimbulkan banjir. Tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan oleh sampah yang menumpuk. Kalimat utama dalam paragraf ini ada dalam kalimat terakhir yang berbunyi, tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan oleh sampah yang menumpuk. Kalimat sebelumnya merupakan kalimat penjelasan. Yang ketiga ada paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Tetapi gagasan utama tetap ada satu. Adanya kedua kalimat topik adalah dalam paragraf ini hanya sebagai penegasan ulang. Pola kalimat pada paragraf ini diawali dengan pernyataan umum, kemudian pernyataan khusus, dan diakhiri dengan pernyataan umum kembali sebagai pengulangan dari gagasan utama. Contoh,
Peningkatan taraf pendidikan bagi para petani sama pentingnya dengan usaha peningkatan taraf hidup. Petani yang berpendidikan cukup dapat mengubah sistem pertanian tradisional dari yang bercocok tanam hanya untuk kebutuhan pangan menjadi petani modern yang produktif. Tetapi, yang berpendidikan cukup mampu memberikan umpan balik yang setimpal terhadap gagasan-gagasan yang dilontarkan perencana pembangunan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Itulah sebabnya peningkatan taraf pendidikan bagi petani sangat penting. Kalimat utama dalam paragraf ini ada dalam kalimat pertama yang berbunyi, peningkatan taraf pendidikan bagi para petani sangat pentingnya dengan usaha peningkatan taraf hidup. Kemudian, pengulangannya sebagai penegasan terdapat di akhir kalimat yang berbunyi, itulah sebabnya peningkatan taraf pendidikan bagi petani sangat penting. Yang keempat ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat penjelas, kemudian diikuti kalimat utama atau gagasan utama, kemudian diikuti kembali dengan penjelasan sebagai penegasan atau memperkuat informasi. Contoh, kekurangan mengonsumsi sayuran hijau bisa menyebabkan tubuh lesu karena kekurangan vitamin dan daya tahan tubuh pun berkurang. Jika demikian, penyakit bisa dengan mudah menyerang tubuh. Kurang mengonsumsi sayuran hijau dapat berisiko negatif bagi tubuh. Serat dalam sayuran hijau dapat memperlancar metabolisme tubuh. Tidak sedikit orang sebalit karena kurang mengonsumsi sayuran hijau. Dalam paragraf ini, kalimat utama jelas berada di tengah, yang berbunyi, kurang mengonsumsi sayuran hijau dapat berisiko negatif bagi tubuh. Kemudian yang terakhir, ada ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola ini tidak memiliki kalimat utama. Ide pokoknya menyebar dalam seluruh paragraf atau tersirat dalam kalimat-kalimatnya. Contoh, di sisi langit barat, banyak awan yang menggantung berkerumun, abu-abu warnanya. Matahari yang tadi seakan menyeringai panas, kini tertutup awan yang mungkin saja membawa kabar akan datangnya badai malam ini. Angin bertambah kencang, air-air mulai turun perlahan, saluran irigasi kembali pada pekerjaan semula. Dalam paragraf ini, pembaca dituntut untuk bisa mengambil kalimat topik setelah membaca paragraf tersebut. Dari paragraf ini menggambarkan bahwa keadaan sedang turun hujan. Jenis paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. 1. Paragraf narasi, kisahan. Paragraf narasi dimaksud untuk memberitahu pembaca atau pendengar tentang sesuatu yang diketahui atau dialami penulis supaya terkesan. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi tentang gambaran suatu objek, keadaan sejelas-jelasnya. Bertujuan untuk memberikan kesan kepada para pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, dan peristiwa yang ingin disampaikan. Ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf tidak dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Keempat, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Kelima, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi berdasarkan urutan. Pada umumnya, suatu karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Ketika jenis itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu karangan.
Yang pertama, paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Paragraf ini berfungsi untuk memberi tahu latar belakang, masalah, tujuan, dan anggapan dasar. Ada beberapa fungsi paragraf pengantar, di antaranya yaitu menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah, menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang dan pentingnya pemecahan masalah, menyatakan tesis yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas dan menyatakan pendirian atau pernyataan sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai dengan akhir karangan. Yang kedua, paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf isi inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Jumlah paragraf isi sangat bergantung pada luas sempitnya cakupan informasi yang ingin disampaikan. Yang terpenting adalah ketuntasan pembahasan pokok pikiran yang dikemukakan. Yang ketiga, yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Secara umum, fungsi paragraf penutup dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. Kedua, paragraf ini mengingatkan atau menegaskan kembali kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. Yang ketiga, paragraf ini berupaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru. Yang keempat, paragraf ini menyajikan simpulan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan, berdasarkan uraian yang telah disampaikan mengenai fungsi dan jenis paragraf, maka dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah pokok penuangan ide dalam sebuah karangan dan didukung oleh sekumpulan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Paragraf juga memiliki beberapa fungsi yang dapat dilihat dari sudut penulis dan sudut pembaca. Salah satu fungsi paragraf dari sudut penulisnya yaitu agar penulis dapat menyampaikan ide pikirannya secara runtut dan teratur. Sedangkan fungsi paragraf dari sudut pembaca yaitu salah satunya agar dapat memudahkan pembaca dalam menangkap ide pikiran penulis. Adapun syarat-syarat untuk membentuk paragraf yang baik yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Selain itu, terdapat juga unsur-unsur yang terkandung dalam suatu paragraf, antara lain transisi, kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penegas. Paragraf juga terdiri dari beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan pola penalaran, gaya ekspresi atau pengungkapan, dan urutan. Berdasarkan pola penalaran, paragraf terbagi menjadi 5, yaitu paragraf deduktif, induktif, deduktif, induktif campuran, ineratif, dan ide pokok menyebar. Kemudian, berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan yang terbagi menjadi 5, yaitu paragraf narasi, kisahan, deskripsi, eksposisi, persuasif, dan argumentasi. Serta berdasarkan urutan, terbagi menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, isi, dan penutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.